Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga kali ini tetap sehat dan selalu bersemangat. Kembali kali ini bertemu dengan saya Mbak Kabus Channel yang akan berbagi tips, yaitu cara mudah memotong styrofoam. Dalam memotong styrofoam kali ini saya menggunakan pemanas solder, yang mana bagian mata solder ada sebuah perubahan, yaitu kalau aslinya dari baja diganti mata solder dengan kawat tembaga. Dan styrofoam kali ini yang saya potong tidak terlalu tebal, yaitu 1 cm. Baiklah kawan-kawan, mari kita lihat bersama cara memotongnya bagaimana. Apakah apa yang sesuai kita harapkan atau ada kendala? Ya, ternyata pemotongannya begitu lancar, tidak ada kendala. Baiklah kawan-kawan, sambil menonton video ini sejenak ya, saya berikan sebuah ilustrasi cara pembuatannya, yaitu pembuatan mata solder dari kawat tembaga. Setelah kita mendapatkan kawat tembaga kawan-kawan, langkah berikutnya adalah kawat tembaga ini kita ukur dalam pemotongannya sesuai dengan styrofoam yang akan kita potong. Misalnya katakan ini styrofoamnya 1 cm, maka yang dibutuhkan mata soldernya adalah lebih dari itu, 2 atau sampai 2,5, jadi tidak terlalu panjang. Setelah kita tentukan ukurannya, kemudian kita tambahkan bagian bawah. Bagian bawah ini tujuannya adalah nanti akan dimasukkan ke lubang solder. Jadi pembuatan mata solder untuk memotong styrofoam 2 cm ini dibutuhkan kawat tembaga 6 cm. Dari 6 cm tersebut diambil 4 cm dan ditekuk atau dilipat menjadi 2, yang selanjutnya ini akan dimasukkan ke lubang solder. Nah, inilah cara pembuatan mata solder dari kawat tembaga. Dan hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan mata solder dari kawat tembaga ini adalah bagian ujung dari mata solder kawat tembaga tersebut ini harus diruncingkan atau dilancipkan. Gunanya ketika kita memotong styrofoam pertama kali kita memotong, maka styrofoam ini tidak akan melebar. Hasilnya akan menjadi bagus dan rapi. Seperti yang Anda lihat sendiri kawan-kawan, ini saya memotong modifikasi mata solder tersebut, yaitu dari bahan kawat tembaga, begitu mudah dan begitu rapi. Namun juga perlu kita perhatikan, di saat solder mencapai panas, maka pemotongan ini tidak usah terburu-buru, ya, pelan-pelan, nyantai, dengan catatan mengikuti panas mata solder. Kalau dalam memotong styrofoam ini kita terburu-buru, dikhawatirkan ya, kemungkinan besar mata solder ini akan berubah bentuk. Mungkin bisa menjadi bengkok, melengkung, atau yang lain. Dengan melihat video ini, saya yakin dan percaya kawan-kawan pasti akan bisa membuat ya, mudah sekali. Nah, pertanyaannya di sini sekarang adalah di mana kita membeli atau mencari kawat tembaga seperti ini. Kawat tembaga ini pada dasarnya adalah isi dari kabel engkel. Ada 2 macam kabel, yaitu kabel engkel dan kabel serabut. Nah, jelas kabel serabut ini tidak bisa karena terlalu kecil. Maka carilah kabel engkel yang agak besar ya, agak besar bahannya dari tembaga asli. Setelah kita mendapatkan kabel engkel dari kawat tembaga ini, maka kita kupas ya, kita ambil kulitnya. Nah, di situ kan sudah ada bentuk dari kawat. Untuk besar atau kecilnya ini tergantung dari kabel yang kita dapat. Kabel kawat tembaga yang saya pakai ini kawan-kawan, ini besarnya seukuran sapu lidi ya, kurang kecil sedikit lah. Jadi ini sudah cukup saya kira untuk memotong styrofoam. Maka untuk mendapatkan kabel engkel tadi yang saya maksud, kawan-kawan pasti akan mendapatkan, karena di toko-toko alat listrik atau toko bangunan ini pasti ada. Nah, inilah cara antara lain, yaitu cara mudah memotong styrofoam dalam bentuk apapun dengan menggunakan mata solder yang terbuat dari kawat tembaga.
Memang kawan-kawan, banyak sekali di antara teman-teman kita ini memotong dengan menggunakan pemanas dengan bentuk-bentuk lain ya. Tapi saya pribadi, saya paling suka menggunakan atau membuat alat seperti ini hanya dengan mengganti kawat tembaga yang dimodifikasi sebagai mata solder dengan ujung diruncingkan. Ini saja akan membuat kreativitas kita dari styrofoam menjadi indah, rapi, dan bagus. Kawan-kawanku semuanya, kali ini yang saya pakai solder ini adalah berkekuatan 150 watt. Kalaupun teman-teman punya 100 atau 200 watt, itu juga sudah bagus untuk memotong styrofoam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk persahabatan kita, jalinan keakraban, silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat mencoba, semoga sukses dan salam kreatif.